Global Fresh episode 2. Setelahnya Zhang Yi berkata kepada Yuking bahwa dia paling bisa mentraktir bulan depan. Channing, teman Yuking, spontan berkata, "Orang kaya pelit, Channing hanya sedikit leleh, jangan dianggap serius apa yang dia katakan barusan. Kita kan teman baik, buat apa membicarakan uang yang hanya menyakiti perasaan kita saja," ucap Yuking sambil merasa gugup karena Channing, temannya, berkata kurang sopan kepada Zhang Yi. "Betul-betul, saya ini memang berbicara tanpa berpikir, Zhang Yi, jangan terlalu dipikirkan ya," sahut Channing sambil sedikit merasa malu. Yuking memperkuatnya agar Zhang Yi tidak marah. "Zhang Yi yang begitu baik pasti tidak akan keberatan kan, sudah belanja semuanya kan? Ayo kita pulang." Zhang Yi menanggapi perkataan Yuking, tentu saja aku tidak akan keberatan." Lalu mereka pulang ke apartemen Zhang Yi. Saat di perjalanan pulang, Zhang Yi berpikir, bagaimana jika tersebar berita bahwa aku menimbun banyak barang. Tapi tak masalah, jika kabar itu tersebar, karena aku akan tetap pada tekad dan pendirianku membalas dendam pada para tetangga yang telah mencabik-cabikku di kehidupan sebelumnya. Setelah Zhang Yi dan dua wanita yang dimanfaatkannya tiba di depan apartemen, dari kejauhan Ibu Lin, salah satu pengurus apartemen, melihat keheranan karena betapa banyaknya belanjaan Zhang Yi, sembari berpikir, apakah dia pulang dari supermarket yang banyak diskon ya? Lada yang lagi cuci gudang ya? Kalian bawa pulang begitu banyak, ucap Ibu Lin bertanya kepada Zhang Yi. Lalu Yuking menjawab, semua ini dibeli oleh Zhang Yi. Kami hanya membantu mengantarkan saja. Setelah dijawab Yuking, Bu Lin berkata kepada Zhang Yi bahwa makanan sebanyak itu tidak akan habis dimakan oleh Zhang Yi dan teman-temannya. Dia meminta sedikit makanan kepada Zhang Yi. Lalu anaknya Bu Lin mengambil coklat, tapi dengan cepat Zhang Yi menyadari, "Maaf, saya menyimpan ini untukku sendiri," ucap Zhang Yi dengan nada marah. Anaknya Bu Lin tidak terima coklatnya diambil kembali. Dia marah-marah kepada Zhang Yi dengan berkata kasar. Zhang Yi dengan sifat egoisnya balik memarahi anaknya Bu Lin. Jika anaknya berkata lagi, dia tidak akan segan akan menampar mulut anak itu. Bu Lin ikut marah karena anaknya menangis diancam Zhang Yi. "Sudah berapa umur kamu? Kok masih hitung-hitungan seperti anak kecil saja? Hanya karena coklat diambil anakku kenapa harus ribut? Sini aku beli, nanti ku berikan uangnya." Zhang Yi memberikan barcode payment. "Aku bilang ini untukku sendiri. Bayar sekarang atau kau pergi sendiri ke supermarket." Zhang Yi pun pergi menuju ruangan apartemen, meninggalkan Bu Lin tua yang sedang ngomel-ngomel sambil mengancam bahwa jangan berharap bisa bertahan di apartemen ini karena dia seorang komite pengurus apartemen. Sampailah Zhang Yi di ruangannya. Yuking mengingatkan Zhang Yi untuk mentraktir makanan kepadanya. Yuking pun meninggalkan ruangan Zhang Yi bersama Channing. Setelah mereka berdua pergi, Zhang Yi langsung menyimpan barang belanjaannya sambil bereksperimen. Bagaimana jika semua makanan itu disimpan di dalam dimensi ruang beberapa waktu? Zhang Yi berpikir, jika hasil eksperimennya berhasil, dia akan mengambil persediaan makanan yang ada di gudang, dan untuk obat-obatan, dia yakin bisa mendapatkan dari kenalannya yang lain. Lalu Zhang Yi melihat list yang harus dipersiapkan, yang belum terpenuhi, yaitu pemanas ruangan dan benteng baja yang kuat. Setelah melihat list, Zhang Yi merasa ada yang kurang, yaitu senjata buat bertahan, seperti senjata tajam, senjata api dan sejenisnya. Setelah menambahkan kekurangan dari list persiapan, Zhang Yi duduk santai di sofa. Setelah bersantai beberapa saat, Zhang Yi bergumam, punya waktu sebulan lagi. Zhang Yi teringat bahwa nanti uang tidak akan berharga lagi, jadi dia akan menjual semua aset yang ditinggalkan orang tuanya buat menambah kekurangan uang simpanannya, untuk membeli beberapa perlengkapan. Esok harinya, Zhang Yi mencoba mengeluarkan beberapa makanan yang kemarin ia simpan. Zhang Yi menyimpulkan bahwa daging, ikan dan sayuran tetap segar. Selanjutnya Zhang Yi mau mencoba menyimpan masakan yang sudah jadi. Setelah puas dengan hasilnya, Zhang Yi menghubungi salah satu hotel untuk memesan makanan yang banyak dengan alasan akan mengadakan pesta selama 3 hari 3 malam. Manajer hotel pun menyanggupi dan meminta uang muka dulu kepada Zhang Yi. Zhang Yi meminta no rekening dan langsung membayar persyaratan uang mukanya. Setelah membayar uang muka, uang simpanan tidak cukup. Zhang Yi pun membuka dokumen sertifikat rumah sambil bergumam, uang mungkin tidak ada gunanya nanti, tapi sekarang masih tetap butuh untuk belanja beberapa persiapan yang kurang. Zhang Yi pun pergi ke Pegadaian untuk menggadaikan sertifikat rumah warisannya. Pulang dari Pegadaian, Zhang Yi menghitung uang yang didapatnya.
Setelah menghitung total uang yang sudah ada di tabungannya, Sang Yi merasa masih memerlukan uang yang lumayan cukup banyak untuk keperluan obat-obatan, senjata dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menghadapi badai salju yang sebentar lagi terjadi. Chapter 2 pun selesai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa komen, like dan subscribe ya.